Mengejutkan, 1 bulan lebih terpisah dari Gatot Brajamusti sang guru spiritual karena kasus narkoba, kini penyanyi Reza Artamevia mendadak berubah haluan. Bagaimana tidak, jika selama ini Reza begitu setia membela bahkan mengunjungi Gatot Brajamusti bersama Dewi Aminah sang istri di tahanan Polda Nusa Tenggara Barat, hari Jumat kemarin Reza justru melakukan aksi yang 180 derajat berbeda. Tiba-tiba saja Reza mendatangi markas Polda Metro Jaya bersama 2 orang pengacaranya dan melaporkan Gatot dengan pasal 378 tentang penipuan. Alasannya Reza merasa ditipu oleh sang guru spiritual untuk melakukan ritual aspat yang mengandung unsur narkoba jenis syabu-syabu. Ini saya datang untuk melaporkan masalah penipuan, di mana mengenai aspat yang selama ini saya diketahui itu adalah stimulan untuk apa atau makanan untuk kesehatan dan juga untuk makanan bangsa gaib dan sebagainya yang tidak mengandung zat adiktif sama sekali selama ini gitu. Dan ternyata berdasarkan karena kejadian kemarin saya baru tahu bahwa setelah ada pemeriksaan darah dan rambut bahwa ternyata itu sudah ada terpapar di tubuh saya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Reza Artamevia? Begitu setia membela sang guru spiritual, bahkan saat tersandung kasus narkoba, tapi mengapa kini Reza mendadak berbalik arah melaporkan Gatot Brajamusti? Mengaku tidak hanya tertipu oleh ritual aspat tapi juga merugi konon belasan juta rupiah. Gara-gara tipu daya Gatot Brajamusti, mengapa pihak Gatot justru menuding bahwa langkah Reza melaporkan Gatot hanyalah sebuah upaya pembelaan diri belaka? Ya kalau dia melaporkan itu sah-sah saja, ya kan itu kan nggak jadi harus membela diri dia mungkin, tapi nggak yakin saya kalau Reza seperti itu. Reza itu orang yang paling setia sama Gatot. Ya itu hadiah supaya mungkin untuk meringankan, ya kan, hukuman dia itu aja. Itu saya melaporkan hal tersebut karena saya merasa ya dirugikan tentunya. Saya merasa saya jadi dianggap orang bahwa saya pecandu, jangkis atau narkobais gitu ya, dimana alhamdulillah saya juga telah melalui masa wajib lapor dan rehab itu sudah saya lalui, dan alhamdulillah memang saya untungnya saya tidak kecanduan ya, alhamdulillah, karena saya juga tidak merasa kecanduan atau saya berusaha nyari sama sekali. Coba berdasarkan karena peristiwa kemarin saya jadi tahu hal itu. Yang kemudian juga beberapa kali diminta untuk berpatungan ya, seperti itu, dimintain bantuannya berupa uang ya, materi, baik itu yang ditransfer langsung maupun yang diberikan. Maksudnya itu katanya tujuannya untuk membantu orang-orang miskin yang sakit dengan itu gitu loh. Nah ternyata belakangan diketahui aspat itu ternyata sabu ya, yang barang-barang terlarang. Jadi intinya itu. Sontak saja, teka-teki baru pun muncul. Selalu setia mendampingi Gatot Brajamusti, bahkan selalu membela Gatot meski terseret kasus narkoba. Gara-gara penggerebekan Gatot di Mataram NTB, apa yang merubah Reza berbalik melawan sang guru spiritual? Jika Gatot kian terancam hukuman berat akibat kasus pencabulan dan tindak asusila yang ikut menyeret nama Reza Artamevia, mungkinkah Reza jadi kebakaran jenggot sehingga berubah arah dari yang biasanya setia membela, kini mendadak ikut-ikutan memperkarakan Gatot ke ranah hukum? Entahlah, yang jelas kasus asusila Gatot Brajamusti kepada sejumlah wanita kabarnya kian mendulang blunder serius. Seiring dengan langkah pengacara Elsa Sharif yang mengaku membela belasan korban Gatot akan merilis nama-nama wanita yang telah menjadi korban miris asusila hingga praktek narkoba pada Pekan Brajamusti pada hari Senin nanti. Diakuin juga sama AGB maupun istrinya, ya mereka juga pernah dan sering melakukan bersama-sama dengan perempuan yang lain, terisam, kemudian mereka juga bergantian masuk kamar. Saksi-saksi yang sekarang menjadi diperiksa ini yang ternyata memang korban-korban juga. Jadi nanti kepolisian lah yang akan mengungkapkan ini. Ditambahkan keterangan dari Elma Tiana yang menjadi saksi kita juga, keterangannya semuanya klop.
Dan akhirnya kita tahu keterangan dari Polda bahwa semuanya mengaku, termasuk GB mengaku bahwa ada memang ritual seksual. Insya Allah minggu depan secara resmi memberikan daftar nama korban itu kepada penyidik. Janji Elsa Sharif untuk menguak nama-nama korban Gatot Brajamusti yang konon berjumlah ratusan tersebut tak pelak menjulangkan teka-teki baru. Benarkah AM Putri Reza Artamevia akan ada dalam daftar korban yang akan dirilis oleh Elsa Sharif pada hari Senin depan? Sempat dikabarkan curhat kepada Angelina Sondak sang ibu tiri, mungkinkah kini setelah bebas dari ritual aspat yang mengandung syabu, Reza jadi insyaf dan menyesal akan nasib AM sehingga menggulirkan permintaan maaf yang bersayap seperti ini? Dalam hal ini juga saya ingin minta maaf kepada semua pihak, pertama kepada kedua orang tua saya, putri-putri saya, keluarga saya, dan juga kepada semua pihak, sahabat-sahabat saya, teman saya, siapapun juga yang mungkin pernah dirugikan atau pernah saya berbuat salah. Saya menghimbau ibu-ibu, adik-adikku yang korban GB segera bersama-sama, nggak usah takut, dia nggak punya ilmu apapun, dia cuma ilmunya ilmu sabu, jelas. Ini udah telak terbuktinya. Karena itu GB udah nggak bisa mengelak. Belantika musik dangdut tengah berduka. Penyanyi Narendra berusia 38 tahun meninggal karena penyakit meningitis. Sebelum meninggal, Narendra sempat menulis status di akun sosial medianya mengenai kematian. Benarkah ini isyarat Narendra akan pergi untuk selama-lamanya? Dan seperti apa suasana duka pada saat prosesi pemakaman jenazah Narendra? Dan seperti apa duka yang meliputi seluruh keluarga? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.